saya lihat kok di sini udah ada lapangan sepak bola, apalagi saya baru dengar nih dari Pak Marioto 7 lapangan, bayangin saja. Ya. Dengan 7 lapangan seperti itu, orang akan berpikir ini benar-benar suatu komit yang beliau atau Prabowo wujudkan dalam sebuah kenyataan gitu. Ini dulu perasaan kebun, Pak. Jadi kayak gini dibikin apa? Iya, ini rencana mau buat lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola. Iya, sebelumnya ini lahan pertanian gitu. Ya, karena dulu kan katanya kebun ada singkong, ada betul, apa, ada terong, ada cabai dan sebagainya. Berapa lapangan, Pak, yang dibuat, Pak? Ini rencana 7 lapangan. 7? Iya, rencana 7 lapangan. Ada bola, Pak. Ini siapa nih? Oh. Aduh, punten, Oh, bola dari mana ya? Dari Persib U17, Oh gitu. Kebetulan. Duduk dulu. Ini siapa nih? Naswa. Alvin. Alvin. Oh, ini coachnya. Aku. Iya. Bu, maaf Bu, tolong minum 3 tamu kita. Ini dari Persib ya, Pak ya? Ya. Kan kalau Persib katanya Persib nu aing. Yap. Maunya nu Kodam Siliwangi nya. Kodam Siliwangi. Tadi ada Coach Asep, ada Naswa sama Alvin. Saya dengar katanya ini Persib U17 ya, Pak? Ya, Persib 17. Tadi katanya 17. Ya. Dengar mereka baru pulang dari Qatar katanya ya? Iya, betul. Iya. Gimana tuh kemarin di Qatar pengalamannya? Itu pengalaman buat kami sendiri ya, terutama dari Persib ini ya. Itu suatu penghargaan yang luar biasa. Menurut kami ini pengalaman dan ilmu yang tidak bisa kita dapatkan oleh tim-tim lain gitu kan. Ini suatu kebanggaan buat kami, terutama untuk perkembangan sepak bola khususnya Persib dan juga umumnya Indonesia gitu kan. Kita bangga bisa ke Qatar, bisa menimba ilmu di sana meskipun sebatas trial di sana, tapi banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di sana. Ya. Luar biasa ya, Pak ya. Terus ini anak didiknya ikut waktu ke Qatar, Pak? Ya, ini adalah pemain-pemain inti kita yang dibawa ke Qatar. Oh, ini pemain inti. Pemain semua, pada dasarnya semua kita bawa pemain itu 24 pemain. Dan kebetulan ini salah satunya Alvin dan juga Citra Najwa ini skuad yang kemarin kita juara di tahun 2002 di Piala Nusantara Prabowo. Yang 2020 ya, Pak ya? 2022. 2022 tahun kemarin. Tahun kemarin. Ya. Dan kita juara, alhamdulillah. Ketika itu kita bisa mengalahkan Lok Semawe. Oh, pertandingan terakhir di final melawan Lok Semawe. Dan beliau mengatakan bahwa tim yang juara itu akan kita kirim ke luar negeri. Ya. Dan ini suatu penghargaan juga buat saya dan sekaligus pengalaman yang tidak saya akan lupakan gitu kan. Karena apa? Qatar itu kan negara Asia yang notabene maju lah dalam sepak bola dan mempunyai komitmen sepak bola yang benar dari mulai pemerintahan gitu kan. Ya, saya bangga bisa menimba ilmu di sana. Dan alhamdulillah anak-anak ini adalah tumpuan dari Persib, siapa tahu nanti bisa jadi pemain-pemain yang lebih profesional gitu kan. Nih, kalau boleh tahu Nazwa posisinya apa? Saya posisi di wingback kanan. Wingback kanan. Nomor 2. Kalau saya posisinya Alvin, di center back. Bapak di sini ikut proyeknya juga, Pak? Iya, betul. Pembangunan lapangan. Kebetulan kami project manajernya untuk pelaksanaan SSB di sini. Oh, rencananya dibangun SSB. Iya, betul. Okay. SSB Akademi Sepak Bola di wilayah Cisaat ini. Gitu. Wah, saya dikelilingi orang-orang luar biasa ini. Ada coach U17 Persib, ada project manager dari Akademi Sepak Bola yang nantinya akan ada di Cisaat. Kebetulan nih, Pak, sebagai project manager dari Akademi Sepak Bola, lalu ada tamu-tamu kita juga kebetulan masih di kelas akademi lah ya, bisa dibilang untuk sepak bola nasional. Iya. Kira-kira seperti apa sih fasilitas yang bisa ditawarkan gitu untuk teman-teman yang masih ada di level akademi dari Akademi Sepak Bola yang ada di Cisaat ini? Iya. Jadi kami selaku kontraktor lapangan sepak bola, jadi kami juga akan, tujuan utama kami adalah menyediakan lapangan supaya menunjang daripada strategi pemain.
Soalnya bagaimanapun strategi pemain apabila level lapangan atau kerataan lapangan tidak mendukung, maka akan tidak akan sinkron begitu menurut kami. Ya, jadi kualitas rumput dan fasilitas lain juga akan disesuaikan dengan kebutuhan. Iya betul. Mungkin standar. Bahkan suatu saat akan diverifikasi FIFA, kami pun siap untuk mengaplikasikan kondisi lapangan tersebut. Gitu. Coach Asep mungkin mau? Ya, saya sebagai pelatih Persib ya heran gitu kan. Bukan heran ya, takjub gitu kan dengan komitmen apa yang dibangun sama beliau gitu kan. Kita tidak bisa melihat, tidak bisa bisa melihat dengan dibuktikan dengan komitmen beliau gitu kan. Bahwa sepak bola itu juga jangan cuma berbicara saja. Kebanyakan di kita itu banyak berbicara saja, tetapi faktanya tidak ya istilahnya kurang lah istilahnya. Ketika saya dibawa ke Qatar itu ada pertanyaan seorang pemain kapan bisa membuat suatu stadion akademi yang bisa dibangun. Begitu kita ke sana itu tanggal 21 Mei ke Qatar, tahu-tahu kita pulang ke sini, apa ini benar? Kayak saya bagaikan mimpi gitu Pak. Pak Marioto bagaikan mimpi karena beliau mengatakan seperti itu di Qatar, nggak sampai berapa bulan lah. Hitungan minggu Pak. Hitungan minggu kan? Ya, yang kaget bukan hanya coach, ya. Bahkan kami ada pertemuan di sekitar tanggal 27 Mei. Ya. Tanggal 1 sudah harus mulai kerja. Nah itu. Sebentar Pak. Dari tadi coach nyebut beliau gitu. Saya masih agak ragu ini siapa nih yang dimaksud nih yang mana gitu loh, karena kita kan perlu kejelasan ya dalam arti kalau agar siap. Jelas gitu, masyarakat juga tahu jelas bahwa ini adalah proyek dari siapa gitu. Ya loh. Itu yang saya katakan, saya tidak melihat apakah di situ ada merah, ada putih, ada kuning, itulah no problem buat saya. Yang penting Pak Prabowo ini benar-benar berkomitmen sekali untuk membangun sebuah sepak bola yang profesional. Bahkan beliau berkata seperti ini, saya tidak akan menonton sepak bola kalau tidak ada pemain Indonesia yang masuk di Piala Dunia. Oke. Ya, ternyata beliau ya benar-benar menciptakan sebuah infrastruktur yang saya juga diundang ke sini ini tidak dikasih tahu bahwa di sini bakal ada akademi. Betul. Sepak bola. Langsung memberi bukti ya Pak? Saya lihat kok di sini udah ada lapangan sepak bola, apalagi saya baru dengar nih dari Pak Marioto 7 lapangan, bayangin saja. Ya. Dengan 7 lapangan seperti itu, orang akan berpikir ini benar-benar suatu komit yang beliau atau Prabowo wujudkan dalam sebuah kenyataan gitu. Ini mungkin istilahnya suatu permulaan persepak bolaan yang bagus menurut saya Pak Marioto, karena dengan infrastruktur yang kita bangun, kita punya infrastruktur, kita juga punya SDM, tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa mengikuti Piala Dunia di tahun-tahun berikutnya. Dan saya berharap di antara mereka ini ada yang kebawa sampai ke level senior di PSSI dengan infrastruktur yang begitu takjub lah. Amin. Gitu kan. Itu harapan kita tadi semua. Saya sempat dengar ada penyebutan tanggal ya. Tadi kata coach tanggal 21 diberangkatkan. Ya. Lalu Pak Marioto tadi bilang tanggal 1 Juni sudah mulai pembangunan gitu. Itu kan berarti selisih harinya hanya kurang dari 2 minggu gitu ya Pak ya? Kurang. Itu apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo kepada Pak Marioto hari itu sehingga pembangunannya dimulai dengan cepat gitu. Saya ngebayanginnya kayak Roro Jonggrang minta Prambanan ke Bandung Bondowoso gitu loh, atau siapa namanya Dayang Sumbi gitu minta bendung Sangkuriang itu kan ke Sangkuriang gitu. Nah, betul. Ya jadi gini, kami selaku pelaksana pembuatan lapangan sepak bola di sini, ya kaget saja. Jadi maksudnya awalnya saya kira bercanda, kenapa begitu cepat gitu lah kira-kira. Tapi begitu serius dengan adanya kontrak kerja kami, secepat yang kami laksanakan langsung 2 hari kemudian kami sudah merealisasikan. Ya ibaratnya mob dari Jawa tenaga maupun alat itu malam itu juga kami langsung datangkan, kira-kira kayak gitu. Jadi kami mengimbangi semangat beliau gitulah kira-kira. Dan nanti rencananya selain lapangan akan ada apa lagi Pak? Ya rencananya ada kolam renang olimpik.
Oke. Ya, ya, maaf, jadi kami lapangan itu yang ukuran standar internasional itu ada 2, maaf, ada 3. Ada 3. Nah, terus yang junior itu ada 2. Terus Perbedaannya apa Pak antara yang untuk internasional dan kenapa ada semacam pembagian junior dan senior itu apa yang yang membedakan ukuran lapangan saja. ukurannya? Kalau Ya. yang junior berapa kali berapa? 90 panjangnya, lebar 45. Lebarnya 45. Iya, betul. Nah, terus ada lapangan pemanasan dan juga ditambah dengan lapangan indoor yang menggunakan rumput sintetis dan demi menjaga safety-nya si pemain, kami juga pasang shock pad di situ. Oh, jadi di bawahnya Jadi ada semacam peredam gitulah supaya si pemain itu nyaman. Walaupun kadang-kadang kan pemain pro kan suka takut lah main di rumput sintetis, takut cedera. Nah, di sini kami pasang shock pad tersebut adalah untuk menambah safety daripada pemain-pemain yang akan menggunakan lapangan tersebut. lapangan indoor di Indonesia udah ada Pak yang menggunakan shock pad. Setahu kami ini belum ada. Jadi ini yang pertama. Apalagi menggunakan shock SSB yang langsung memiliki 7 lapangan di Indonesia belum ada. Dan itu tadi fasilitas yang lain selain lapangan-lapangan tadi akan ada kolam olimpik. Yang kedua ada lapangan basket, lapangan tenis gitu. Lapangan tenis rencana ada 5. Dan ada rencana gor yang cukup lumayan besar, kurang lebih 50 sampai kali 100 meter yang akan dibangun di sini sebagai fasilitas. Ditambah juga ada gimnasium dan beberapa fasilitas yang lain. Nanti kalau mau latihan mintanya ke sini terus, bilang sama Coach Asep, Coach maunya cuma latihan di sini gitu. Siap.